Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira, saya mahasiswa dari Universitas Primagraha dengan prodi manajemen. NIM saya 61241011110. Baik, di sini saya mendapatkan tugas yaitu tentang mata kuliah teori ekonomi, itu menjelaskan tentang organisasi, yaitu materi 1 sampai dengan 6. Yang pertama itu ada komunikasi organisasi. Jadi apa sih komunikasi organisasi itu? Jadi komunikasi organisasi itu adalah proses penyampaian ide, informasi atau instruksi dan perasaan antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama itu ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Jadi apa sih fungsinya? Jadi pertama untuk koordinasi kerja. Kenapa? Karena supaya pekerjaan antar bagian itu selaras seperti itu. Kemudian pengambilan keputusan, yaitu untuk informasi menjadi dasar keputusan manajemen seperti itu. Kemudian ada motivasi karyawan, yaitu arahan dan umpan balik meningkatkan semangat kerja karyawan seperti itu. Kemudian pengendalian organisasi, pengambilan jadi memastikan aktivitas itu sesuai aturan seperti itu. Nah, kemudian ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama itu komunikasi verbal antara atasan dan bawahan. Kemudian komunikasi horizontal itu antar karyawan setingkat untuk koordinasi. Kemudian ada komunikasi diagonal, yaitu antar bagian berbeda dan tingkat berbeda seperti itu. Kemudian yang materi kedua yaitu kerja tim dalam organisasi. Apa sih yang dimaksud dari kerja tim dalam organisasi? Jadi kerja tim adalah kemampuan individu untuk bekerja sama dalam kelompok demi mencapai tujuan organisasi seperti itu. Nah, ciri-cirinya itu kerja tim yang efektif, yaitu tujuan jelas dan sama. Kemudian peran dan tanggung jawab masing-masing itu jelas. Kemudian saling percaya dan menghargai. Terus juga komunikasi terbuka seperti itu. Nah, kemudian apa sih manfaat dari kerja tim? Jadi manfaat dari kerja tim itu kayak pekerjaan lebih mudah cepat selesai. Kemudian ide lebih kreatif karena banyak sudut pandang seperti itu. Jadi banyak masukan-masukan dan pendapat-pendapat dari anggota lain. Jadi ketika dikumpulkan jadi satu, kemudian bermusyawarah dan menghasilkan satu keputusan yang benar-benar sesuai atas keputusan bersama dan itu tepat gitu seperti itu. Kemudian juga kayak meningkatkan rasa kebersamaan dan loyalitas seperti itu. Kemudian materi ketiga yaitu komitmen organisasi. Jadi komitmen organisasi adalah tingkat keterikatan dan loyalitas karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja seperti itu. Jadi kayak dilihat dari seberapa serius ke karyawan kerja di perusahaan tersebut gitu. Nah, jadi kemudian ada jenis komitmen organisasi. Yang pertama itu komitmen efektif. Komitmen afektif. Jadi karyawan bertahan karena rasa suka dan bangga seperti itu. Kemudian komitmen berkelanjutan, bertahan karena pertimbangan biaya dan risiko jika keluar seperti itu. Jadi ada kemudian juga ada komitmen normatif. Jadi bertahan karena rasa tanggung jawab moral seperti itu. Jadi kayak karyawan itu ngerasa kayak dia kerja di situ dan dia punya tanggung jawab seperti itu. Jadi kemudian dampak komitmen tingginya yaitu kayak kinerja meningkat, terus juga tingkat absensi itu kayak rendah, kemudian turnover karyawan juga rendah, terus juga karyawan akan bekerja lebih dari yang diminta karena terlalu komitmen dan loyalitasnya itu tadi. Kemudian yang keempat itu adalah materi yaitu pengendalian dalam organisasi. Jadi pengendalian dalam organisasi adalah proses memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan seperti itu. Nah, kemudian ada tahapan-tahapan pengendalian. Yang pertama itu menetapkan standar kayak target, kerja, aturan dan SOP seperti itu. Kemudian kayak mengukur kinerja. Jadi membandingkan hasil dengan standar gitu. Kemudian ada mengevaluasi penyimpangan. Jadi kayak menemukan kesalahan atau kekurangan yang terjadi di dalam permasalahan tersebut. Kemudian ada tindakan korektif yaitu perbaikan agar sesuai rencana. Nah, kemudian ada bentuk pengendalian. Apa saja sih bentuk pengendalian itu? Yang pertama itu pengendalian preventif, yaitu mencegah kesalahan. Kemudian ada pengendalian represif setelah kesalahan terjadi seperti itu. Nah, kemudian materi kelima yaitu ada evaluasi dalam organisasi. Jadi evaluasi organisasi dalam organisasi adalah proses penilaian terhadap kinerja, program dan strategi organisasi. Nah, jadi apa sih tujuan evaluasi? Yang pertama itu untuk menilai keberhasilan program, kemudian mengidentifikasi kelemahan, terus menjadi dasar perbaikan, terus meningkatkan efektivitas kerja. Jadi jenis evaluasi itu ada evaluasi kinerja karyawan, evaluasi program kerja, terus evaluasi kebijakan organisasi. Kemudian manfaatnya itu ya organisasi lebih adaptif, kemudian kinerja meningkat,
Terus juga kesalahan tidak berulang seperti itu. Kemudian materi terakhir yang keenam yaitu teknologi informasi dalam organisasi. Jadi teknologi informasi atau TI adalah penggunaan sistem komputer, software, dan jaringan untuk mengelola informasi organisasi. Jadi kayak peranan teknologi informasi itu kayak mempercepat komunikasi seperti kayak medianya itu lewat email, chat, video, atau meeting. Kemudian mendukung pengambilan keputusan kayak ya biasa pengumpulan data dan laporan seperti itu. Kemudian meningkatkan efisiensi kerja, terus menyimpan dan mengelola dalam organisasi. Terus buat contohnya itu kayak penerapannya ya seperti sistem absensi online, sistem informasi manajemen, aplikasi keuangan, dan database karyawan. Seperti itu. Baik, mungkin untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.